A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT yang pada malam hari ini kita semuanya diberikan karunia yang tidak terhingga, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, nikmat yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Jamaah salat tarawih Masjid Raya Telaga Uripan yang cinta Allah SWT, kita semuanya memahami bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan dan sebagai pedoman bagi manusia agar mampu menjalani hidup sukses di dunia dan bahagia di akhirat. Sehingga secara hukum sebab akibat, jika manusia ingin bahagia maka pedoman atau Al-Quran menjadi syarat atau sebagai prerequisite yang wajib dipahami oleh manusia. Untuk menjadi anak Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka dalam proses memahami harus dibarengi dengan rasa cinta, sehingga dengan cinta itulah maka manusia akan merasakan kebahagiaan. Kata cinta sangat erat dengan peduli. Mencintai berarti peduli. Ada sebuah warning yang terkait dengan Al-Quran dan kepedulian umat. Ada satu doa pengaduan Rasulullah SAW yang diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dalam doa ini Rasulullah mengadukan penyakit umat yang menyikapi Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumin takhadu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasulullah, ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura. Rasulullah dalam ayat ini tidak lain adalah Muhammad SAW. Beliau mengadukan kaumnya yang menjadikan Al-Quran sebagai mahjuro. Mahjuro dalam ayat ini biasa terjemahkan sebagai suatu tindakan yang tidak peduli atau tidak mencintai. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir Al-Quran bahwa mahjuro berarti tidak mau mendengar, tidak mau menaati. Ibnu Katsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ia mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjuro. Demikian itu karena orang-orang musyrik tidak mau mendengar Al-Quran dengan penuh ketaatan dan tidak mau pula mendengarkannya. Said Qutb dalam tafsirnya fi Dhilalil Quran menjelaskan bahwa mahjuro berarti tidak mendengarkan dan tidak mentadaburi Al-Quran. Allah Maha mengetahui keadaan tersebut, kata Said Qutb. Tapi ucapan Rasulullah itu merupakan doa pengaduan dan penyerahan kepada Allah, yang dengannya beliau membuktikan bahwa beliau tidak tanggung-tanggung dalam berdakwah, namun kaumnya itulah yang tidak mau mendengarkan Al-Quran dan tidak mentadaburinya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa sikap mahjuro bisa berwujud dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah tidak tekun mendengarkannya. Kemudian yang kedua, tidak mengindahkan halal dan haramnya walau dipercaya dan dibaca. Kemudian yang ketiga, tidak menjadikannya rujukan dalam menetapkan hukum menyangkut usuluddin atau prinsip-prinsip agama dan perinciannya. Lalu yang keempat, menurut beliau, tidak berupaya memikirkan dan memahami apa yang dikehendaki Allah yang menurunkannya.
dan juga tidak menjadikannya sebagai obat penyakit-penyakit hati. Marilah kita merenung kondisi kita saat ini. Meskipun yang diadukan oleh Rasulullah itu adalah orang-orang kafir Quraisy, namun penyakit menjadikan Al-Quran sebagai mahjuro, terutama yang dirinci oleh Ibnu Qayyim, tidak bisa saja menimpa diri kita semuanya. Pertama, sudahkah kita membaca, mendengarkan Al-Quran? Sudahkah kita setiap hari membaca Al-Quran? Jika belum, maka khawatirlah jika kita tergolong umat yang berpenyakit menjadikan Al-Quran sebagai mahjuro. Kemudian yang kedua, sudahkah kita berusaha mentadabburi Al-Quran? Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui petunjuk dari Allah jika kita tidak mengetahui artinya dan tidak pernah merenungkannya? Kemudian yang ketiga, setelah kita mengetahui petunjuk Allah dalam Al-Quran, apakah kita mengikutinya? Atau kita seperti kata Ibnu Qayyim, tidak mengindahkan halal haram meskipun kita tahu Al-Quran telah menunjukkannya? Kemudian menurut beliau yang keempat adalah secara pribadi, apakah kita telah mengamalkan Al-Quran? Sudahkah kita berusaha agar nilai-nilai Al-Quran diterapkan sebagai aturan dalam tata laksana bermasyarakat, terutama menerapkan di masa terkecil, yaitu keluarga kita? Momen Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk segera, bahasa sekarangnya ngegas, berusaha untuk menghindari kriteria mahjuro tadi dan bergegas untuk peduli atau mencintai Al-Quran sampai semampu kita, sebagai syarat agar kita memperoleh kesuksesan di dunia dan di kebahagiaan di akhirat. Demikian kutub ini kami sampaikan. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.